Ya, Anda kembali bersama kami dalam Prime Time dan kita lanjutkan dialog kita sore hari ini dan masih bersama dengan juru bicara Kementerian Kelautan dan Perikanan Wahyu Muryadi. Pak Wahyu, kembali lagi tadi ada beberapa hal yang memang sekarang saat ini masih digodok, salah satunya terkait dengan tadi yang Anda katakan skema bagi hasil ini. Ini boleh dijelaskan terkait dengan hal ini, Pak Wahyu? Ya, ini idenya sederhana. Jadi Melisa, selama ini negara itu menerima pemasukan dari sektor kelautan perikanan, khususnya perikanan tangkap, itu rata-rata yang berupa PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Ini yang domainnya KKP ya, kalau Kementerian Keuangan kan juga ada pajak yang dipungut. Nah, dari kami itu kita rata-rata peroleh selama 5 tahun terakhir itu rata-rata 200 miliar sampai dengan baru tembus tahun lalu itu 600 miliar rupiah. Ya, rupiah ya. Nah, sementara nilai hasil tangkapan ikan dari yang dinikmati oleh para pelaku usaha yang dari katakanlah 5.400 perizinan kapal yang diurus oleh pusat, pemerintah pusat, itu mereka menikmati nilai tangkapan ikan nilainya sekitar sampai tahun ya 2-3 tahun terakhir ini kira-kira 220-an triliun rupiah. Jadi artinya apa? Kita ini menikmati, negara itu mendapatkan penerimaan dari bukan pajak atau PNBP dari sektor ini, sektor tangkap ini, belum kita gabungkan dengan budidaya dan yang lain-lain ya, itu hanyalah tidak sampai 1%, jauh dari 1%. Nah, Menteri kemudian mewacanakan bagaimana kalau kita hitung hasilnya supaya lebih adil dong buat negara. Jadi katakanlah bagaimana kalau misalnya dipungut 5%. Kalau dipungut 5% kali 220 triliun ya kira-kira 10 sampai 12 triliun misalnya. Nah, itu kan bagus. Jadi PNBP-nya itu pecah telur tuh di KKP bisa tembus 1 T gitu kan. Ya kan? Sampai diwacanakan mudah-mudahan bisa terjadi sampai tahun 2024. Itu misalnya. Baik. Karena kita konsekuensi dari kemudahan yang kita berikan ini kan barang laut, barang sumber daya ikan yang diberikan oleh Tuhan, anugerah oleh Tuhan kan, yang harusnya kalian nangkapnya dengan relatif mudah ya harusnya bagi hasilnya dengan negara harus lebih adil dong gitu. Oke, baik. Nah, ini kan juga Menteri KP juga menyebut bahwa KKP juga tengah menyelesaikan ada 57 aturan turunan yang turunan lagi lah berupa peraturan menteri. Sejauh ini tuh nanti progresnya seperti apa dan nanti aturannya akan fokus kemana sih Pak Wahyu? Wah, ini banyak, 57 dari Undang-Undang 11 tahun 2020 itu kan kemudian ada permen yang terkait KKP itu permen 27, permen 5, permen 21 tadi itu. Tapi ini semua yang penting tadi itu implementasinya adalah dilakukan atau diterbitkan atau diundangkan yang namanya permen. Permen itu tadi saya sebutkan kan 57. Tapi tadi ini baru kira-kira sejam 2 jam yang lalu kami rapat. Kita dipikirkan bagaimana ini jangan terlalu banyak, ini terlalu gemuk ini, terlalu gendut ya. Bagaimana kalau dirampingkan saja, kita sampai ketemu pada kira-kira akan diterbitkan 23 peraturan menteri dan 3 keputusan menteri. Ini pun juga lagi didiskusikan, ada nggak yang lagi dimanfaatkan. Nah, peraturan menteri tentang apa? Banyak ya, soal alat tangkap yang kemudian diramaikan tempo hari itu diantara bahas cantrang ya kan, itu tidak ada lagi nanti. Kemudian pokoknya alat tangkap harus ramah lingkungan. Kemudian juga soal ekspor BPL bagaimana ya kan, kalau dulu kan dimungkinkan. Nah, untuk kali ini Menteri insist dan tegas akan menyatakan bahwa ekspor benih-benih lobster itu atau BPL itu akan dicabut atau tidak boleh, akan di stop. Baik. Itu diantaranya. Oke, Pak Wahyu, satu hal juga yang memang menjadi perhatian terkait dengan proses dari kemudahan perizinan satu pintu ini yang dikatakan sejauh ini sudah seperti apa Pak Wahyu? Karena ini kan juga menyangkut bagaimana sisi infrastrukturnya, kemudian teknologinya, juga koordinasi dengan kementerian dan pihak terkait dalam satu pintu ini sudah seperti apa? Ya, selama ini dalam beberapa tahun terakhir untuk perizinan itu memang termasuk juga dalam hal katakanlah dalam mengadakan belanja barang dan seterusnya itu ada sistem digitalisasi yang memang
tidak lagi dimungkinkan tatap muka lagi. Semua itu fully digitalized. Nah sekarang ini memang sedang kita tingkatkan lagi tingkat tools atau alat-alat teknologinya itu semakin lebih advance lagi gitu ya. Sehingga diharapkan ini bisa memudahkan proses berusaha, interaksi dengan kepentingan para stakeholders, lebih praktis, lebih mudah, dan juga lebih solid lah begitu. Jadi ini lagi dianukan. Jadi tapi yang kami bersyukur adalah umumnya untuk soal-soal perizinan kapal, untuk pengecekan kapal, dokumen kapal itu semuanya, khususnya kapal ikan ya, akan dipusatkan semuanya di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Baik. Tentu kita punya kolega kami di kementerian yang lain, di Perhubungan dan juga KLHK, itu ada beberapa hal yang tentu saja bisa dikoordinasikan dengan mudah nanti itu. Baik. Terakhir Pak Wahyu, jadi dengan hal yang sudah dibungkus dengan baik, bisa dikatakan seperti oleh KKP, lalu bagaimana nanti sosialisasinya kepada masyarakat, terutama terhadap nelayan dan juga pelaku usaha sejauh ini dengan program ini? Ya, nanti tentu saja akan ada sosialisasi ya dalam forum-forum yang tatap muka ataupun juga dalam situasi pandemi COVID ini kan kita mungkin secara daring ya, secara hybrid. Ya, itu baru kita lakukan kemarin yang pertama untuk PP 27, tapi nanti untuk yang lain-lain akan menyusul, ya kan? Demikian juga permen-permen ataupun Kepmen yang akan diterbitkan atau akan diundangkan tentu saja melalui proses kajian yang menyeluruh di antara kami sendiri, di antara semua pejabat di KKP, kemudian kami tanya juga para ahlinya, para ahli hukum dan seterusnya supaya tidak ada keputusan yang salah di situ ya. Nah, untuk selanjutnya permen-permen baru nanti ini yang jumlahnya mudah-mudahan dimampatkan jadi 23 permen dan 3 Kepmen ini, itu nanti akan bisa disosialisasikan kepada para pihak ya, supaya mereka semua ngeh, termasuk juga diantaranya kita harus bicara-bicara sering di Berita Satu diantaranya ya. Oke, baik. Terakhir satu lagi nih Pak Wahyu, ini kalau kita berbicara satu pintu, kita ingat bahwa di BKPM ini satu pintu ini sudah ada, tetapi kendalanya yang kita tahu adalah ini terbentur di Pemda. Adakah kekhawatiran itu juga terjadi di KKP atau bagaimana juga KKP nanti mengantisipasi terkait dengan mungkin tantangan-tantangan yang akan dihadapi ke depannya? Nah iya, ini menarik, pertanyaan Anda penting sekali. Jadi berkaitan dengan perizinan kapal tangkap, itu memang untuk kapal dengan bobot di bawah 30 gross ton, itu kewenangannya memang di Pemprov ya, di Pemda ya. Itu kapal yang bobotnya di bawah 30 gross ton. Nah untuk yang 30 gross ton ke atas itu kewenangannya di bawah Kementerian Kelautan Perikanan di pusat. Nah ini nanti ya di Undang-Undang Ciptaker nanti yang kemudian ada berbagai peraturan pemerintah dan juga beberapa permen dan Kepmen yang kita mau bikin. Ini nanti kayaknya akan dipusatkan semuanya di pusat. Jadi semua kapal dengan gross ton dari 5 GT sampai kemudian di atas itu sampai 30 GT itu semua di sini, karena kami melihat ada praktek yang sebenarnya kurang menarik. Dalam hal ini selama ini mereka banyak para pelaku usaha itu yang nggak jujur menyampaikan bobot sebenarnya dari kapal mereka, kapal ikan mereka, dan selalu mengatakan untuk supaya dikatakan 29,5 gross ton gitu. Supaya apa? Supaya dapat izin dari daerah yang mungkin relatif lebih mudah. Kemudian dengan untuk kapal yang di bawah 30 GT itu biasanya dapat subsidi bahan bakar minyak gitu loh. Nah model-model kayak gini itu sudah tidak boleh terjadi lagi. Ini semua akan ditarik ke pusat. Nah tinggal nanti kita koordinasi dengan pemerintah daerah bagaimana ini dengan ditariknya semua model perizinan dari kapal, semua ukuran itu di pusat, yang akhirnya ujung-ujungnya adalah jangan sampai rezeki daerah yang didapat dari retribusi pendaftaran perizinan kapal itu kemudian berkurang. Tetap ada mekanisme nanti kita atur bagi hasilnya. Itu Melisa. Oke, baik. Terima kasih Pak Wahyu telah bergabung bersama kami dalam Prime Time. Pemirsa, Wahyu Muryadi, juru bicara Kementerian Kelautan dan Perikanan.